Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang koloid. Oke, untuk soal yang pertama adalah nomor 1, hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali yang mana? Oke, kita cek satu-satu ya. Yang pertama atau yang A, stabil, ini merupakan sifat dari koloid. Tapi ini kan pertanyaannya adalah kecuali. Jadi yang bukan sifat koloid. Tidak dapat disaring, benar, karena dia bisa disaring tapi menggunakan mikroskop ultra. Kok mikroskop ultra? Penyaringan ultra ya. Sebentar, ini adalah menggunakan penyaringan ultra baru bisa disaring. Oke, lalu yang C, ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, ini salah. Harusnya sistem koloid ukuran partikelnya itu antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Ini yang benernya. Jadi ini otomatis jawaban yang benarnya adalah yang C, karena sistem koloid itu kecuali ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer, itu salah. Harusnya ukurannya 1 nanometer sampai 100 nanometer. Untuk yang D, ukuran sifat koloid benar, homogen secara makroskopis ya, secara makroskopis ini benar. Homogen, dan secara mikroskopis ini bersifat heterogen. Jadi heterogen. Ini salah, sebentar. Heterogen. Jadi kalau dilihat oleh mata atau makroskopis ini bersifatnya homogen, tapi kalau menggunakan mikroskop ini sifatnya bisa dibedakan atau heterogen. Dan sifat yang lainnya adalah ini betul, menghamburkan cahaya merupakan sifat dari sistem koloid. Oke, untuk yang kedua kita bahas dulu. Yang kedua, sifat. Nah, kita lihat di sini. Oke, geser dikit ya. Sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali, ya ini juga pertanyaannya kecuali. Sifat-sifat koloid yang pertama, dapat lolos dari kertas saring, ini salah. Dia tidak dapat lolos dari kertas saring biasa. Dia harus menggunakan penyaring atau saringan atau penyaring ultra baru bisa lolos. Berarti ini udah jawabannya ya. Menghamburkan bekas cahaya ini udah betul ya, itu merupakan sifat koloid. Dapat mengabsorpsi, benar. Menunjukkan gerak Brown juga benar. Bersifat hidrofob atau hidrofil, ini juga merupakan sifat koloid, dimana menyukai air dan tidak menyukai medium air. Ini juga merupakan sifat koloid ya. Nanti menghamburkan berkas cahaya juga benar. Mengabsorpsi nanti banyak contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau cek ke pertanyaan nomor 3. Oke, kita geser dulu ke bawah. Bentar. Oke, ini. Nah, peristiwa berikut ini: 1. Pembentukan delta pada muara sungai, pemurnian gula pasir, penyembuhan sakit perut oleh norit, penjernihan air, merupakan contoh koagulasi koloid. Adalah yang mana? Jadi yang koagulasi ya. Pertama, pembentukan delta pada muara sungai ini juga memang merupakan contoh koagulasi. Koagulasi dari koloid. Jadi pembentukan delta pada muara sungai ini jadi betul. Pemurnian gula pasir ini merupakan adsorpsi. Ya, berarti ini salah. Harusnya adsorpsi bukan koagulasi. Penyembuhan sakit perut oleh norit ini adalah adsorpsi atau penyerapan. Adsorpsi. Berarti ini salah. Penjernihan air menggunakan tawas ini bisa, ini merupakan koagulasi ya. Di sini berarti yang benar adalah di nomor 1
dan 4. Kita cek 1 dan 4 di sini, 1 dan 4 yang C. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi ke bawah. Oke, di sini ada nomor 4. Berikut merupakan cara pembuatan dari koloid. Nah, pembuatan koloid ini ada reaksi redoks, busur Breydig, hidrolisasi, peptisasi ini ya. Di sini. Lalu reaksi pemindahan sama mekanik. Pertanyaannya adalah pembuatan koloid secara dispersi. Nah, oke. Di sini ini ada coretan sebentar. Secara dispersi. Jadi kalau secara dispersi adalah pembuatan koloid dari partikel-partikel berukuran besar menjadi partikel-partikel berukuran kecil. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kalau redoks ini bukan. Dengan cara busur Breydig ini bisa ya. Breydig ini merupakan cara dispersi. Reaksi hidrolisis ini salah. Peptisasi ini benar, dimana di dalam peptisasi ini menggunakan enzim pemecah. Jadi memecah pemecah atau peptisasi, enzim peptisasi untuk memecah partikel-partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran yang lebih kecil. Lalu ini tidak, ini bukan, nggak termasuk untuk reaksi pembuatan koloid secara dispersi. Yang keenam, mekanik ini benar, dimana ini partikel-partikel besar dirubah menggunakan alat ya, atau digerus atau digiling besar, jadi partikelnya menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih kecil sesuai dengan tingkat kehalusan tertentu. Nah, di sini jawabannya berarti yang benar adalah nomor 2, busur Breydig, peptisasi, dan mekanik untuk pembuatan koloid secara dispersi. 2, 4, dan 6 adalah yang D. Begitu. Oke, sekarang kita mau bahas lagi untuk nomor 5. Proses elektrodialisis yang dilakukan terhadap larutan koloid tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuang atau memisahkan kelebihan-kelebihan ion elektrolit dari larutan koloid. Jadi ini lebih cocok yang D ya, membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan koloid. Oke, sekarang kita bahas lagi pertanyaan terakhir ya. Ini di nomor 6. Di antara zat-zat berikut ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air. Jadi kalau koloid didispersikan didispersikan ke dalam medium air, maka akan menjadi koloid hidrofil. Nah, contohnya adalah ya, kalau koloid hidrofil itu biasanya suka cairan. Biasanya dia terdiri dari, contohnya itu bisa terdiri dari kanji, terus adalah gelatin, sabun, agar-agar ya. Ini merupakan contoh-contoh dari hidrofil. Pertanyaannya ini yang tidak dapat membentuk liofil. Liofil itu kalau didispersikan ke air kan jadinya hidrofil. Maka yang kanji, gelatin, sabun, agar-agar ini semua adalah hidrofil. Nah, berarti yang tidak dapat membentuk liofil adalah liofil. Berarti maunya adalah ini liofob ya, liofob. Gimana kalau terdispersi ke air jadilah hidrofob. Hidrofob. Biasanya ini contohnya adalah susu, mayonnaise gitu, sol belerang dan lain-lain. Belerang.
Maka yang ini harusnya jawabannya yang hidrofob ya, karena kan membentuknya adalah bukan liofil, jadi yang liofob. Berarti jawabannya adalah yang B, begitu. Oke, ini adalah contoh dari latihan dari koloid. Semoga bisa mengerti. Nanti untuk part 2-nya juga masih ada ya.